Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Syuhada yang berbahagia, dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berkah dan rahmatnya kepada kita, sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita untuk menuju masjid yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau rahmat itu tidak datang atau tidak diberikan kepada kita? Kemungkinan kita akan malas atau enggan untuk mendatangi tempat-tempat ibadah dalam hari Jumat seperti ini. Salawat serta salam Allah semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah, sebagai suri tauladan buat kita semua, juga kepada keluarganya, kepada sahabat, dan insya Allah kepada kita semua sebagai pengikutnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya. Lewat mimbar ini saya berwasiat kepada diri pribadi saya, pada khususnya, dan kepada para jamaah pada umumnya. Marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperhatikan syariat-syariatnya, dengan menjalankan perintah-perintahnya, dan dibarengi dengan meninggalkan atau menjauhi larangannya. Terkadang kita tahu semua bahwa pada saat kita menjalankan perintahnya kita bisa melaksanakan, tetapi pada gilirannya kita meninggalkan larangannya biasanya adalah agak berat, sehingga terjadi perintahnya dijalankan, larangannya pun tetap dilanggar. Naudzubillah min dzalik. Mengapa kita tekankan pada ketakwaan? Allah dalam firman-Nya, "Fatazawwaju fa inna khairaz zadi taqwa."
berbekallah yang banyak, dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Dalam ayat yang lain juga disebutkan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia yang mulia di sisi Allah adalah karena takwanya. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, pada kesempatan ini khotib akan menyampaikan sebuah tema, yaitu taubat dan istighfar. Dalam perjalanan hidup kita, tentunya di depan kita banyak aral yang melintang, banyak tebing, banyak kelokan-kelokan, banyak larangan-larangan, rintangan-rintangan yang tentunya itu adalah merepotkan kita. Satu sisi kita menjalankan perintah, satu sisi kita meninggalkan larangannya. Tentunya hal yang tidak mudah. Tapi alhamdulillah, kita sebagai umat Islam, Allah memberikan fasilitas itu kepada kita, yaitu berupa taubat dan istighfar. Taubat dan istighfar adalah dua hal yang secara beriringan harus kita lakukan. Karena pada dasarnya kita adalah sebagai makhluk yang dhaif, yang tentunya kita banyak salah, banyak khilaf, dan banyak dosa, sehingga kita perlu untuk mengimbangi itu, untuk menjaga hati kita, yaitu dengan cara beristighfar. Hadirin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, dikisahkan dari tafsir Al-Qurtubi bahwa suatu hari ada seseorang yang datang kepada Al-Hasan Al-Basri. Dia mengadu. Apa yang diadukan? Yang pertama adalah terjadinya paceklik. Barangkali kalau sekarang ini adalah yang lebih populer adalah krisis. Setelah mereka ngadu atau dia mengadu, Hasan Al-Basri cukup pendek memberikan jawaban atau memberikan solusi. Beristighfarlah kepada Allah. Kemudian ada seorang lagi datang. Dia mengadukan permasalahan juga. Dengan berbagai usaha yang telah dilakukan, tidak berhasil, bangkrut. Akhirnya dia miskin. Dia mengadu kepada Al-Hasan Al-Basri. Maka solusi yang diberikan adalah beristighfarlah kepada Allah. Dan yang ketiga, ada lagi seseorang yang datang, tentunya mengadukan permasalahan juga, yaitu minta didoakan supaya dia mempunyai anak dan keturunan. Lagi-lagi Al-Hasan Al-Basri pun juga memberikan solusi, beristighfarlah kepada Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Ar-Rabi bin Sabih, salah satu sahabat Al-Hasan Al-Basri, dengan adanya peristiwa ini dia bertanya kepada Al-Hasan Al-Basri, mulai tadi ada setiap orang mengadukan permasalahan, mengapa kok hanya kau suruh untuk beristighfar? Maka Al-Hasan Al-Basri pun menjawab, aku tidak mengatakan hal itu dari diriku sendiri, namun sungguh Allah telah berfirman dalam surat Nuh. Maka dengan tersenyum beliau menjawab,
Jawabanku itu bukan atas kemauanku sendiri, tetapi itu adalah firman Allah. Lalu Hasan Al-Basri membacakan surat Nuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqultu istighfaru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumditkum bi anwali wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Artinya, maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Mengapa kamu tidak percaya akan kebesaran Allah? Quran surat Nuh ayat 10 sampai 13. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Barangkali kita bisa ambil salah satu masalah tadi yang disampaikan oleh umat, yang kita hubungkan dengan keadaan kita sekarang ini. Barangkali Indonesia adalah di ambang krisis juga. Kita tahu bahwa mulai 2021 sampai sekarang ini terjadi krisis global. Baik itu di Amerika, Afrika, ya, Eropa, bahkan Australia terjadi krisis. Contohnya di Afrika Selatan. Di sana terjadi krisis listrik. Di sana terjadi giliran pemadaman itu negara, Pak. Kemudian di Amerika juga dengan melambungnya harga BBM, banyak warganya yang protes, akhirnya ekonominya juga ikut krisis. Termasuk juga di Myanmar, ada kudeta mulai 2021 sampai sekarang. Di Afghanistan, di Pakistan, bahkan tadi saya katakan di Australia sampai saat ini adalah krisis tenaga kerja. Mengapa krisis tenaga kerja? Karena saat itu pandemik membatasi orang yang masuk di negaranya. Maka dengan pemulihan ekonomi sekarang ini, maka mereka terjadi krisis. Pertanyaan kita, bagaimana dengan di Indonesia? Alhamdulillah, walaupun di Indonesia itu ada guncangan, mudah-mudahan tidak sampai besar. Ini barangkali sejalan dengan firman Allah tadi. Mengapa kita harus beristighfar? Kita tahu bahwa penduduk Indonesia adalah terbesar adalah umat muslim. Kita berprasangka baik bahwa umat muslim di Indonesia mesti banyak yang mesti beristighfar. Kita lihat juga apakah dengan terbebasnya krisis ini karena pemerintahan terlalu bagus? Mungkin Bapak Ibu semua tahu. Dan yang tidak bisa dinafikan adalah bahwa ini adalah tidak luput dari doa-doa dan istighfarnya kaum muslimin yang ada di Indonesia. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam hal istighfar kadang-kadang kita lalai. Kadang-kadang yang kita pikirkan adalah hal-hal yang semestinya itu adalah menjadi hak Allah. Ya, hak paten Allah yang tidak perlu kita pikirkan terlalu mendalam, kadang-kadang kita memikirkan itu. Ya, banyak contoh
Masalah rizki. Apakah rizki kita tidak boleh usaha? Wajib. Tapi masalah rizki adalah Allah yang ngatur. Tapi kadang-kadang porsi kita yang kelewatan. Apalagi di era sekarang, ini sudah mau berbau ya tahun-tahun politik. Perhelatan politik dengan main catur ini, nanti yang duduk siapa dan sebagainya. Sampai lupa bahwa tidak pernah memikirkan bencana, tidak pernah memikirkan adanya tsunami, tidak pernah memikirkan gunung meletus dan sebagainya. Yang pada dasarnya itu adalah sebetulnya adalah akibat dari ulah manusia itu sendiri. Inilah yang disebut dengan kita terlena. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul adzabu tsumma la tunsurun. Artinya, katakanlah kepada hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri-diri mereka, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Sesungguhnya Dialah Zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka kembalilah kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datangnya azab, kemudian kalian tidak lagi dapat pertolongan. Az-Zumar ayat 53 sampai 54. Hadirin yang dirahmati Allah, istighfar selain meminta ampun juga sebagai permohonan agar kita tidak ditimpa malapetaka, kita tidak ditimpa oleh keburukan hidup dan hal-hal yang membawa kita menderita akibat dari perbuatan dan dosa yang kita lakukan. Istighfar merupakan kesadaran, mengakui kesalahan, mengakui kekurangan, dan merasa belum baik. Karena itu tidak heranlah jika Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita agar selalu beristighfar. Bahkan beliau beristighfar sehari semalam tidak kurang dari 70 sampai 100 kali. Istighfar tidak hanya dilakukan setelah sholat. Istighfar tidak dilakukan pada awal tahun baru, tapi istighfar harus dilakukan setiap saat, kapan saja dan di mana saja. Ini ajaran Rasulullah SAW. Agar kesadaran kita bahwa kita sebagai makhluk yang lemah ini akan terpatri, sehingga setiap saat kita menyadari bahwa kita adalah makhluk yang penuh dengan kesalahan dan dosa. Hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhayyikin mahraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib." Barang siapa senantiasa beristighfar, niscaya Allah menjadikan untuk setiap kesedihannya sebuah kelapangan, dan untuk setiap kesempitannya jalan keluar, dan akan diberinya rizki dengan arah yang tidak tersangka-sangka. Hadis riwayat Abu Daud.
Hadirin yang berbahagia, semoga kita sebagai umat Muhammad selalu menjalankan sunnah-sunnah Muhammad, apalagi urusannya dengan dosa dan kesalahan kita jangan sampai menunda-nunda akhir bulan, akhir tahun, awal tahun dan seterusnya. Semoga kita menjadi umat yang selalu bersih dari salah dan dosa, sebab kita selalu memohon ampun dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi nasta'inu bi ala umurid dunya waddin. Wassalatullahi wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal ikhwan, usi nafsi bitaqwallah wa iyyakum bitaqwallahi haqqa tuqatih la'allakum tuflihun. Jamaah Jumat yang berbahagia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh kepada kita untuk beristighfar paling tidak 100 kali dalam sehari semalam. Padahal Rasulullah jelas telah dijamin oleh Allah bahwa beliau adalah jelas-jelas luput dari kesalahan, dan beliau jelas dijamin masuk surga. Itu aja masih selalu beristighfar kepada Allah, berarti selalu minta maaf dan ampun kepada Allah. Apalagi kita, apa boleh istighfar dilakukan lebih dari itu? Ya, kita tentunya harus berpikir, Rasulullah yang dijamin aja bisa 100 kali, bagaimana kalau kita tidak dijamin? Ya, tentunya akan lebih banyak. Semakin banyak kita istighfar, semakin meluluhkan hati kita, sehingga hati kita menjadi dingin. Apapun yang kita lakukan, akhirnya tetap bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, marilah kita memanjatkan doa. Semoga kita yang hadir di majelis ini, keluarga kita yang seiman dan seagama, selalu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat faya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة الله أكبر سمع الله لمن حمده الله الله أكبر الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين
فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله 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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.